Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handai tolan saudara-saudara, kita pada kesempatan ini melakukan pembahasan tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kita, yang antara lain adalah yang menjadi perhatian kita, mengapa umat Islam yang memiliki konsep hidup yang demikian mulia yaitu Quran, akan tetapi dalam keseharian suka sekali, mayoritas saya katakan, berbeda pendapat sedikit sudah marah dan suka mencaci dan suka berkelahi, suka menghina sesama, senang apabila ada orang lain menderita. Ini kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari kalau Anda lihat dalam tayangan-tayangan mass media, sehingga terjadi tuntutan-tuntutan seperti itu. Untuk saya ini salah satu bentuk kegagalan umat Islam untuk mengambil nilai-nilai yang mulia di dalam Al-Quran, yang kemudian dijadikan materi pendidikan di dalam keseharian, sehingga umat itu sama sekali tidak mengenal tujuan daripada berislam itu untuk apa. Kecuali hanya sampai kepada ritual semata, khususnya hanya sholat semata. Yang masalah yang lain mereka sudah tidak mau peduli. Berbeda pendapat sedikit sudah marah. Saya sebagai seorang pendidik yang sudah berkecimpung di dalam dunia pendidikan hampir setengah abad, terpanggil dan merasa punya tanggung jawab, apalagi saya di kampus yang menghadapi ratusan bahkan ribuan mahasiswa, mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan kenapa nilai-nilai mulia ini menjadi termarginalkan dan menghasilkan masyarakat-masyarakat yang uneducated, yang nampaknya kurang berpendidikan. Sebagaimana diketahui, tujuan daripada pendidikan tidak lain adalah memberikan pengetahuan seluas-luasnya kepada siapa saja yang mau mengambilnya, melalui pemahaman pemikiran intelektual yang kita kenal kognitif, supaya orang tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, sudah tahu didalami semakin tahu, agar setelah itu muncullah pada mereka kesadaran diri untuk merubah perilaku. Jadi sasarannya adalah pada perilaku, dari yang negatif ke arah yang positif. Jadi di sini sasarannya jiwa, makanya disebutkan afektif, ini pada jiwa seseorang. Itu harus mengalir dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian berubah perilaku, yang dengan perilaku yang berubah itu maka dia mampu untuk mengejawantahkan, untuk menjabarkan, untuk berbuat kreatif dan produktif. Itu yang dinamakan dengan psikomotorik. Sehingga dengan demikian seharusnya Al-Quran Nur Karim itu bisa menghasilkan manusia-manusia produktif dan kreatif, bukan manusia yang suka berkelahi. Kalau kenyataan seperti itu, berarti ada sistem pendidikan yang sepotong-sepotong. Kalau saya katakan tidak sempurna, memang betul tidak sempurna, karena hampir umat Islam ini dalam perkembangan sejarahnya selalu dari perang ke perang, sehingga tidak sempat untuk memperdalam namanya pengetahuan-pengetahuan yang sangat mendasar ini.
Satu contoh misalnya, orang tidak tahu bercocok tanam tentang cabai. Antara cabai rawit dengan cabai besar tentu berbeda. Kasih pengetahuan, apa itu cabai besar, apa cabai rawit. Di mana mereka tumbuh, bagaimana cara menumbuh. Itu namanya kognitif pengetahuan. Habis gitu, setelah begitu ada ketertarikan mereka untuk memproduksinya. Akhirnya mereka membuat percontohan. Akhirnya menjadi terampil. Itu namanya psikomotorik. Sehingga dari tidak tahu bertanam cabai menjadi tahu bertanam cabai. Sama di dalam pelajaran Islam itu sendiri. Misalnya, di dalam Islam adalah pelajaran untuk sholat. Dari dulu pelajaran untuk sholat tidak ada lain kecuali hanya satu, untuk mengejar pahala. Sehingga orang itu lari dari masjid ke masjid, pontang-panting dan sebagainya, tidak tahu tujuan, tidak merubah yang dinamakan, tidak merubah kejiwaan mereka, ya, tidak merubah apa yang dinamakan dengan proses afektif mereka. Padahal pada dasarnya seorang dikasih software pengetahuan tentang sholat itu tadi agar supaya dia bisa berkomunikasi dengan ilahi. Begitu tahu bahwa ini adalah alat komunikasi, merubah jiwanya. Kesantunannya naik, moralnya naik, ya, kepeduliannya naik, rasa arogansinya akan turun dan sebagainya. Itu afektif. Sehingga pada saat dia melakukan semata-mata adalah itu rasa syukur bahwa dia dikasih kesempatan untuk berkomunikasi dengan ilahi ini. Itu psikomotorik, bukan keterpaksaan, tapi kesadaran diri bahwa diri ingin memperbaiki dirinya. Itu masih banyak hal-hal yang seperti itu yang tidak digali, kecuali hanya kognitifnya saja di depan. Sholat, tapi makna tidak diperdalam. Dan muncullah kemudian analisis saya, di mana letak kegagalan pendidikan Islam ini tadi. Yang pertama, materi pengetahuan yang disampaikan itu hanya secara tekstual, apa yang tertulis di dalam Quran atau di dalam hadis dibacakan dari masjid ke masjid, hanya itu saja teks, tapi tidak pernah dianalisis hubungannya, keterkaitannya secara kontekstual. Konteksnya dengan masa kekinian itu apa sebetulnya? Ada hubungannya atau tidak? Kalau ada hubungannya, di mana letak hubungannya itu? Banyak contoh-contoh riwayat tentang bangsa-bangsa yang dipunahkan, bangsa-bangsa yang dihilangkan, bangsa-bangsa yang dimurkai Allah. Hanya jadi dongeng, tapi tidak pernah digali lebih jauh masa kini, bahwa kita pun bisa terkena apabila kita melakukan pekerjaan atau perilaku yang sama. Yang demikian ini harusnya diperdalam, sehingga informasi-informasi tadi itu akan menjiwai setiap insani. Yang kedua, materi pengetahuan itu hanya disampaikan secara doktrin, tidak dikembangkan secara rasional. Doktrin dan dogma yang sifatnya dosa, kualat. Misalnya satu contoh adalah ini yang sering sekali di dalam masyarakat. Orang Islam dilarang, diharamkan pakai baju sutra laki-laki, disebutkan seperti itu. Padahal tidak ada ajaran Islam yang mengharamkan seperti itu. Hanya diambil dari sebuah riwayat bahwa Nabi pernah dikasih baju sutra, dilemparkan, dikasihkan sahabat yang lain. Rasulullah tidak mau mengambil. Kenapa? Nah ini, kenapanya ini yang tidak diperdalam. Hanya doktrinnya, diharamkan, tidak boleh. Padahal tidak ada kata-kata haram dari Rasul itu sendiri, apalagi dalam Quran. Karena masalahnya, kalau dianalisis, baju sutra itu adalah komoditas elit
Hanya para bangsawan yang memakai. Bayangkan kalau orang muslim itu kemudian menonjolkan kepada kemewahan seperti itu, akan terjadi disintegrasi, perpecahan antara yang kaya dan yang miskin kembali. Padahal di dalam Islam sedang mengandung kesamaan. Tidak ada yang kaya dan yang miskin. Semua di depan Allah itu sama. Yang kaya membantu yang miskin. Yang miskin menerima kemiskinan ini sebagai sebuah kurnia di dalam pemeliharaan dirinya dan seterusnya. Ini tidak dikembangkan sehingga hanya doktrin halal haram, kalau tidak begitu adalah haram. Nah, ini jangan. Rasulullah pakai siwak, maka kita juga harus pakai siwak. Rasulullah kalau duduk sambil makan tuh kaki kanannya diangkat, maka kita juga seperti itu. Itu namanya doktrin. Ini kan kelihatan bodoh sekali. Cara pengajaran pendidikan seperti itu tidak dilihat daripada sosiokultur masyarakatnya, tidak dilihat dari kondisinya. Contoh lain adalah masalah jenggot, bolak-balik saya katakan pada jenggot itu tadi. Tidak ada larangan, hanya Rasulullah di dalam suatu riwayat mengatakan, peliharalah jenggot itu tadi, potonglah kumis, hanya itu katakan. Pelihara jenggot itu tidak dianalisis. Ini doktrin karena Rasul merintah. Nanti dulu, zaman sudah berbeda. Kalau jenggot pada saat itu, karena umat Islam sedang melakukan perlawanan fisik dengan non-muslim supaya kelihatan bedanya antara orang-orang muslim dan non-muslim yang sedang memerangi itu tadi, sedang membangun jati diri pada saat itu tadi. Kalau seperti sekarang, orang India saja berjenggot semua, Yahudi juga berjenggot semua. Ya, masih banyak orang barat juga yang non-muslim juga pakai jenggot dan sebagainya. Kalau seperti itu menjadi suatu identitas keislaman sudah tidak cocok. Jadi itu kondisional sifatnya itu. Jangan doktrin, tapi dikaji, masih banyak itu. Saya tidak mau masuk lebih jauh ya, tapi ini satu contoh-contoh saja. Yang ketiga, materi pengetahuan tidak diambil dari sumber utamanya yaitu Al-Quran. Sekarang saya coba lihat tafsir-tafsir Quran dimanapun dari, tidak ada yang menguraikan lebih jauh. Isinya itu apa? Karena apa? Basic ilmu pengetahuan untuk menguraikan isi Al-Quran itu belum berkembang saat itu. Harusnya saat ini Anda harus berkembang dan Anda mempunyai alat untuk itu. Sains sudah begitu terbukanya sehingga ayat itu harusnya dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan baru. Tapi yang dikaji adalah kitab-kitab sarjana Islam abad pertengahan. Coba lihat tesis, skripsi, disertasi mahasiswa daripada yang belajar tentang Islam, mahasiswa tadi itu hanya sejarah-sejarah dibulak-balik, menurut ini. Untuk saya itu adalah studi pustaka. Harusnya tidak digali lebih jauh lagi sehingga akan menjadi luas pengetahuannya itu. Nah, masalahnya sekarang karena itu sudah menjadi doktrin pelajaran Islam seperti itu, merubah ini yang berat. Merubah itu yang berat. Nah, doktrin contoh-contoh yang sekarang sedang rame-ramenya itu tentang masjid ya, dengan suara loudspeaker yang kayak saya kira betul tuh loudspeaker itu harus diatur. Tidak doktrin ini kami menyampaikan membaca Quran melewat loudspeaker yang demikian keras kadang-kadang jam 3 malam. Untuk saya itu konyol. Saya katakan konyol. Kenapa? Akhirnya Qurannya itu direndahkan oleh Anda sendiri. Padahal di dalam Quran mengatakan kalau kamu mengingat Allah dengan suara yang lembut, bukan dengan suara yang keras. Dengan sir, bukan jahar. Ya, tolong ini dipelajari dengan benar sehingga tidak mengganggu orang lain. Mengganggu umat Islam itu sendiri terganggu. Ya, coba dipelajari itu tadi. Materi pengetahuan doktrin saja. Harus diatur buat peraturan yang ya untuk azan oke lah, pengumuman di masjid oke lah. Tapi untuk yang seperti yang saya katakan lagi, apalagi pujian-pujian seperti itu untuk saya tidak elok.
tidak layak, ya. Anda tidak memiliki moral sosial. Coba diperbaiki, ya. Yang keempat, meraih pengetahuan itu sebetulnya banyak sekali ada di dalam alam raya ini sendiri, ya. Itu yang dinamakan pengetahuan-pengetahuan IPA sekarang. Tapi untuk belajar tentang ilmu pengetahuan alam itu Anda harus punya pengetahuan dasar. Ada matematik, ada fisika, ada kimia, ada aljabar, ya, dan sebagainya. Itu dasar tadi. Ada biologi di situ. Nah, ini harusnya diajarkan dari awal. Pada saat Anda belajar tentang masalah tauhid, coba disentuhkan dengan berkembangnya sel dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Itu sangat relevansi sekali dengan masalah-masalah ketauhidan. Bagaimana terjadinya pemisahan sel, ya, itu tadi. Membuat kutub-kutub kromosom, itu tadi. Itu kalau dimasukkan di dalam ilmu tauhid sangat menarik sekali. Tapi tidak ada. Hanya diingat, hanya dihafal saja. Bahkan di beberapa pengajaran yang lain, ilmu-ilmu itu dianggapnya bukan agama, itu dianggapnya ilmu sekuler. Saya betul-betul alam raya ini sekuler. Alam raya itu tidak berpihak kemana-mana. Siapapun yang bisa mengambil pengetahuan dari dalamnya, dia akan bisa menguasai alam rayanya. Kenapa Anda tidak menggunakan kesempatan ini? Jadi sekularisasi di dalam hal ini, sekuler materi ini sekuler, ya, tidak mempunyai pihak apa-apa, tidak ada muatan apa-apa, apa adanya. Pelajari itu, kemudian dimuatin oleh Anda, dikoneksitaskan dengan kemajuan zaman, dan di dalam firman-Nya itu sendiri banyak yang berhubungan. Saya tahu bahwa ini tidak gampang, tapi insya Allah saya harapkan di masa yang akan muncul sebuah generasi yang penuh dengan kesadaran sehingga wajah umat Islam tidak seperti ini. Yang kelima, materi pengetahuan disampaikan secara amatiran dan tidak bertanggung jawab, hanya lewat ceramah dari satu tempat pengajian mereka di masjid-masjid atau di dalam rumah-rumah yang tidak ada profesionalisme sebagai seorang pengajar, ya. Bahkan para pendidiknya juga tidak mempunyai dasar pendidikan. Ini susah. Hasilnya dapat dilihat, maka akan muncullah aliran-aliran doktrin tergantung dominasi penceramahnya. Anda lihat di masjid-masjid itu sudah terjadi firqah-firqah, dikuasai oleh kelompok-kelompok, ya. Bahkan masjid dijadikan rebutan. Misalnya si A membangun masjid, mungkin dalam 1 tahun, 10 tahun masih dikuasai oleh yang membangun. Nanti setelah 15 tahun akan dimasuki kelompok-kelompok tertentu untuk membawa doktrinnya. Ini kan menjadi, padahal harusnya terbuka. Kemudian yang lain adalah terjadi pembodohan secara terselubung. Pembodohan terselubung itu satu contoh. Sebelum imam atau khotib naik ke atas mimbar, itu panitia takmir mengumumkan, mari kita buka Jumatan ini dengan mengirim Al-Fatihah kepada saudara-saudara yang telah meninggal. Al-Fatihah ngapain dikirim? Tidak sampai, saya katakan. Karena Al-Fatihah itu ada rujukan untuk orang hidup. Ini kan sebuah pembodohan. Tidak jelas sejak kapan Al-Fatihah itu dikirim untuk orang-orang mati. Untuk orang yang meninggal itu didoain. Bukan pada saat salat jenazah sudah didoain. Iya. Itu tuntunan dari kenabian. Contoh lagi, yang terjadi pembodohan. Mari kita bersama-sama, semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti di akhirat. Saya katakan, syafaat di akhirat itu hanya syafaatnya Allah.
bukan syafaat Nabi. Syafaat Nabinya di dunia, kejar waktu di dunia dengan banyak istighfar, bermohon ampun sesuai tuntunan dengan tuntunan Rasul. Itu namanya syafaat Nabi. Ini banyak pembelokan-pembelokan yang saya melihat terselubung. Kemudian terjadi fanatisme membabi buta. Ini harusnya sudah dihilangkan. Ya, masih banyak misalnya kepentingan politik tertentu sering sekali memanfaatkan umat Islam itu dengan dalih-dalih keagamaan yang tidak ada referensinya, sehingga kemurnian Islam, keindahan Islam itu terpolusi oleh kepentingan individu-individu tertentu atau kelompok tertentu dalam waktu yang sangat pendek itu. Kalau ini yang terjadi, maka nalar atau logika-logika yang sehat itu akan terbelokkan, sehingga orang Islam itu terbodohkan oleh agitasi-agitasi politikus-politikus yang pandai bicara, karena mayoritas umat Islam itu berada di bawah dan lemah pola pikir dan lemah ekonominya, sehingga mudah terbelikan akidahnya. Yang kedelapan, saya belum melihat adanya koneksitas hubungan antara materi pengetahuan yang diajarkan oleh mereka yang mengaku para mubalik, ya, penyampai Islam itu, dengan praktek keseharian, sehingga buahnya akan bisa dirasakan oleh yang bersangkutan atau oleh masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak mampu untuk melakukan analisis yang menyeluruh, yang komprehensif antara pengetahuan-pengetahuan yang mereka gali itu tadi dengan kebutuhan keseharian di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Kecuali mungkin hanya berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya ibadah mahdoh saja, ya, puasa, kemudian sholat, sampai ada puasa Rejab, puasa Nisfu Sya'ban, sudah macam-macam akan muncul itu isu-isu kayak demikian. Hanya sekitar itu saja. Tapi makna puasa itu sendiri dalam sistem diri dan sosial tidak banyak dirasakan koneksitasnya. Mengapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus berhaji? Kenapa kita harus memberi? Ya, itu tidak pernah dirasakan kecuali tadi sebagai sebuah doktrin. Padahal kita dalam seharian penuh apa yang dinamakan kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, ya, kesehatan, ekonomi, pendidikan. IT tantangan itu harus diisi melalui pengetahuan-pengetahuan keislaman itu tadi, karena dan itu berkembang dari waktu ke waktu. Apalagi zaman sekarang ini mulai ada peperangan dan sebagainya. Orang Islam hanya pro dan kontra, tidak pernah punya peran sejauh mana bisa menentukan apa yang dinamakan warna sejarah ke depan. Kita hanya jadi korban karena tidak mempunyai peran secara global ini tadi. Ini untuk saya menyedihkan, padahal umat Islam relatif cukup banyak. Di dunia ini hampir sekitar 2 miliar dari populasi sekitar 7,8 miliar itu tadi. Cukup banyak sebetulnya. Umat Islam cenderung menutup diri terhadap dinamika sosial politik global itu tadi, ya, dengan bertahan pada dogma dan emosi semata, sehingga mudah dipermainkan, ya, dan agak sulit untuk melakukan kebangkitan Islam kembali. Maka seharusnya kita mampu mengeluarkan
konsep-konsep brilian. Saya harapkan generasi setelah saya ini akan dimunculkan oleh Allah, insya Allah, dan saya sudah memulainya. Ya, mudah-mudahan tercatat oleh sejarah, ya, bahwa ada seorang tua di Indonesia ini yang begitu semangat memberikan sebuah energi untuk masa depan. Harumnya Islam kembali di muka bumi ini tadi, terpancarnya cahaya Islam ke seluruh permukaan bumi, sehingga mereka tersilaukan, bukan kebencian, tapi memerlukan secercah cahaya Islam ini tadi, dan itu menjadi setetes air dalam kedahagaan umat manusia ini tadi. Caranya keluar Anda dari doktrin yang selama ini. Jangan Anda khawatir, jangan takut, tidak ada yang salah. Ya, yang salah adalah kalau Anda tidak pernah berani berbuat dan Anda tidak pernah berkreasi. Saya melakukan sebuah perombakan mendasar karena saya memiliki tanggung jawab. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan tempat di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.